Ini monitor bukan untuk kaum mendang-mending. Ini monitor yang cocok buat kalian user Apple garis keras, khususnya MacBook. Desainnya minimalis, warnanya MacBook banget, serba kotak-kotak, kelihatan elegan, dan punya fitur-fitur pendukung yang sangat kompatibel buat user MacBook. Gue yakin banyak dari kalian user MacBook yang relate sama hal ini ketika kalian pengen beli monitor yang warnanya itu kompatibel sama MacBook kalian tuh agak susah ya di pasaran. Warna layarnya MacBook tuh terlalu bagus gitu, jadi agak susah sih memang nyari monitor yang sebanding gitu untuk warnanya. Tapi di monitor ini approve banget menurut gua. Ketika gua nyalain ini ya gue lihat memang warnanya itu udah natural banget kayak MacBook punya. Nama monitornya ini adalah BenQ MA270U. Sebelum kita bahas panel lebih lanjut, coba kita cek dulu dari bodinya dia yang memang MacBook banget juga. Gue taruh di setup meja kerja gue kayak gini, sangat-sangat matching ya sama MacBooknya. Build quality juga sangat solid dari stand yang jujur gue pribadi suka banget, dan jadi nggak perlu pakai VESA mount juga walaupun ini support 100x100 mm. Tapi kalau dipakai VESA mount jadi rasanya kurang cantik aja gitu. Standnya ini udah full ergonomic, smooth banget untuk kita adjustnya. Yang unik dari standnya, kotak depannya itu ada rubber, jadi kita bisa taruh MacBook di sini tanpa khawatir lecet. Untuk port-portnya ada satu power, 2 HDMI, 2 USB-C. Yang satu ini Thunderbolt support display dan power delivery di 90 watt. Jadi cukup untuk pakai satu kabel ini aja untuk connect display dan sekaligus charge MacBook kalian. Dan anyway, USB-C-nya juga udah kita dapetin di paket pembelian dari monitornya. Ada tambahan 2 USB-A juga untuk kita bisa colok kayak dongle mouse, flash disk, atau aksesoris lainnya. Layarnya ini made ukurannya 27 inch 4K resolution, IPS panel, refresh rate di 60 Hz. Jadi untuk kebutuhan kerja aja nih sangat optimal ya. Ini kalau misalnya kita coba sandingin warnanya antara MacBook dengan BenQ MA270U ini, jujur impress banget gue sama kualitas warnanya dia. Out of the box udah memang setara gitu sama MacBook. Kayak gue nggak bisa nemuin perbedaan signifikan antara kedua layar ini. Dan gue sangat salut sama color uniformity-nya dia. Pojok-pojoknya itu warnanya bisa rata, nggak ada shifting, dan ketika ditampilin black screen juga ini bagus, nggak ada bleeding sama sekali. Treatment panelnya menurut gue ini oke banget dari BenQ punya. Klaim gamut yang mereka kasih itu ada di 99% sRGB dan 95% P3. Dari tes yang gue coba lakuin, memang angkanya ini udah sesuai sama klaimnya mereka. Gue agak kaget ketika mau coba ubah OS di settingnya, karena ternyata minim banget, cuma ada brightness settings, ada volume control juga, sama pilih source dari display yang mau kita tampilin. Tampilan juga kecil banget, simple, kayak ya ada aksen macOS-nya juga gitu. Tapi ternyata supaya kita bisa akses lebih jauh, lebih lengkap, lebih kompleks untuk OS di settingsnya itu, kita bisa download aplikasi namanya Display Pilot 2. Ini gratis dan software itu sangat powerful untuk sebuah monitor kayak gini. Pengaturannya super lengkap, termasuk preset-preset warna yang bisa kita ubah di sini, dan udah ada ICC profile bawaan juga ya by the way. Gue coba tes untuk color akurasi di setiap ICC profile yang mereka kasih. Tanpa kita ubah di preset MBook itu, dia dapat di 2,2 delta I rata-rata warnanya, dan ini termasuk yang bagus ya kalau kita bandingin sama beberapa monitor lain yang udah pernah kita review. Secara bawaan rata-rata itu biasanya ada di 4 delta I lebih. Dan sRGB ini udah di 0,8 delta I tanpa gua apa-apain. Dan bahkan untuk preset P3-nya ini dapat di 0,91 delta I juga rata-rata warnanya. Dan di P3 ini juga punya akurasi warna putih yang paling bagus ya, CCT-nya di 6500-an, tapi belum yang akurat banget juga. Beberapa preset warna juga ini bisa kita pilih sesuaiin sama kebutuhan dan selera kalian juga. By default sebenarnya ini udah oke, tapi kalau misalnya kalian mau lebih optimal, gue udah coba kasih settingannya, kalian bisa ikutin aja. Gue coba untuk pakai settingan kayak gini, sRGB di gamutnya, dan ICC profile juga ini pakai sRGB, langsung kita kalibrasi, tinggal dibenerin aja warna putihnya, dan hasilnya jauh lebih akurat. Rata-rata warnanya lebih bagus, dan putihnya sih yang akhirnya jadi lebih oke juga. Cuma satu warna merah aja sih yang ini over saturated, tapi menurut gue ini masih wajar banget. Dan terakhir gue coba untuk kalibrasi di color gamut P3 dengan ICC profile bawaannya juga pakai P3. Settingan red green blue nya kalian bisa cek aja, hasilnya ini luar biasa bagus ya. Rata-rata warnanya di 0,72 delta I, maksimumnya nggak ada yang semerah di sRGB tadi, dan putihnya juga ini dapat di 0,44 delta I. Ini software yang jadi daya jual utama dari si motor BenQ ini, karena di motor lain sih gua nggak ada temuin aplikasi yang sebagus ini, dan apalagi sesuai sama klaimnya dia juga, ini monitor untuk MacBook user. Jadi memang ada beberapa fitur yang support sama MacBook, bisa atur brightness monitor, dan bahkan kita bisa sync juga antara monitor ini dengan layar si MacBooknya. Fitur iKeyboard juga ini jadi bisa kita atur brightness langsung direct lewat si keyboard MacBook.
Terus ICC profile, kita bisa sync juga antara si monitor dengan MacBook-nya. Ini menurut gua keren banget dan memang jadi sama ya untuk warnanya. Dan untuk soal brightness juga, kalau misalnya kita lihat di monitor ini tuh di bagian atas kayak ada sensornya gitu ya. Ini sensor yang untuk kita bisa pakai. Jadi monitor tuh otomatis nyesuaiin brightness-nya dan Kelvin-nya sesuai sama ruangan kita. Jadi kayak beneran pakai layar handphone atau kayak layar MacBook-nya itu sendiri ya, ada adaptive brightness-nya. Dan ada satu fitur juga yang ini useful banget, namanya desktop partition. Ini kepake buat kalian yang user Windows tapi suka pakai Mac OS juga. Kadang suka bingung gitu kalau mau bikin multi window, nggak bisa kayak di Windows tinggal oper ke kiri kanan atas bawah tuh udah langsung kebagi secara merata gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nyalain fitur ini, enak banget untuk bagi-bagi window sesuai dengan grid yang udah kita atur, dan ini bisa di custom juga ukuran-ukurannya. Mantep banget, dan jadi gampang juga kalau misalnya kita mau pindahin window itu mau dibuka di layar utama atau di layar yang kedua. Jadi ya memang ini software yang wajib banget di combine sama si monitornya sih. Kalau gua nggak salah, seri ini tuh bukan monitor yang dikhususkan untuk colorist profesional ya. Ada lagi seri yang PD, di situ udah ada beberapa klaim sertifikasi dari Kalman untuk color akurasi dan lain-lain, tapi harganya jauh lebih mahal dibanding yang ini. Tapi dengan seri yang MA ini aja menurut gua udah jauh lebih cukup ya. Warnanya tuh udah oke banget, khususnya buat kalian yang memang user Mac, warnanya itu udah MacBook banget. Bahkan memang udah ada preset bawaan yang untuk MacBook juga ya di monitor ini. So secara warna ini udah sangat cukup untuk kebutuhan gue sebagai content creator. Gue coba untuk ngedit foto di Lightroom, ini sangat-sangat nyaman, sangat-sangat happy juga. Warnanya tuh nggak ada shifting sama sekali, nggak ada rasa kurang warna yang gue rasain. Untuk entertainment pun no debat, ini cakep banget. Warnanya vibrance, hitamnya cukup dalam untuk sebuah monitor IPS. Kalau kalian emang butuh main game casual 60Hz ini ya oke aja lah ya sebetulnya. Untuk kerjaan office tentunya ini nyaman banget, ukuran layar 27 inch 4K, apalagi ada fitur desktop partition tadi ya. Jadi multitasking nih akan enak banget, jadi luas gitu untuk area kerjanya. Dan anyway di sini juga udah ada built-in speaker 2x3 watt. Kayak gini suaranya, dan gue kasih perbandingan juga sama built-in MacBook-nya itu sendiri. Gue udah mention di awal, ini monitor yang bukan untuk kaum mendang-mending, spek gaming dan lain-lain. Harganya dia itu ada di 8.999.000. Pasti ada yang komen dari kalian juga, mending beli yang mini LED sekalian bang dibanding ini. Tapi menurut gue emang user experience-nya itu akan jauh lebih optimal ketika kalian sebagai Mac user pakai monitor ini sih. Sebenarnya user Windows pun bisa ya pakai monitor ini, Display Pilot 2 pun bisa diinstal untuk Windows juga. Tapi memang ya menurut gua akan jauh lebih optimal ketika kalian tuh pakai MacBook ya, karena ya fitur-fitur yang nge-sync tadi itu akan jauh lebih mantap, dan warnanya juga memang ini profile MacBook banget. Jadi kalau misalnya emang kalian Mac user, tentunya ini akan jauh lebih worth it lah. Gua rasa juga ini akan jadi monitor yang pas kalau misalnya kalian memang mau pakai Mac Mini M4. Kemarin juga baru rilis. Kemarin sempat ada mau beli tapi ternyata belum ada ya. Untuk Asia itu ready di 6 Desember, FYI. Dan bahkan gue pakai setup iPad juga dan sangat-sangat friendly. Warnanya again ini bisa sesuai sama iPad Air M2. Bagus banget, vibrance-nya oke lah. Jadi kalau tertarik, linknya udah gue taruh di description box untuk monitor ini. Segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue tau, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.